Di tabulasi memang dihitung 100%, tapi sebenarnya cuma dapat 18,34% suara kalau dibandingkan sama DPT. Hasil Pilwalkot Banjarbaru Kalsel tuai kritik. Soalnya Paslon 01 Lisa Wartono dianggap menang 100% karena lawannya, Paslon 02 Aditya Said didiskualifikasi. Nah, surat suara sudah dicetak. Jadi, kata KPU, bila ada warga yang nyoblos Aditya Said, suaranya dianggap tidak sah. Belakangan diketahui bahwa suara sah Lisa Wartono ternyata hanya 35.931 suara atau 18,34% dari DPT di Pilwalkot Banjarbaru. Menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, jika ini dibiarkan, Pilwalkot Banjarbaru bisa disebut inkonstitusional. Apa yang dilakukan KPU di sana langgar asas pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Harusnya KPU tetap bikin surat suara yang mencantumkan kotak kosong, bukan batalin suara yang pilih 02. Kata Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana juga sama. Dia sebut kejadian di Banjarbaru ini sebagai perampokan suara rakyat. Kita melihat bagaimana pemilihan wali kota Banjarbaru, kedaulatan rakyat menang, melawan oligarki, melawan kezaliman. Sejatinya, dari awal didesain hanya ada satu pasangan calon. Jika tidak ada putusan MK, maka melawan kota kosong. Begitu ada putusan MK, ada calon lain yang bisa maju, dan kemudian pun didiskualifikasi, tetap saja pada ujungnya suaranya dianggap tidak sah. Ini adalah perampokan suara rakyat. Ini adalah upaya untuk membungkam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah pemilih Banjarbaru sudah menyuarakan dengan lantang, insya Allah suara yang melawan kezaliman itu menang di atas 70%. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kita kawal proses ini, kita lakukan perlawanan hukum, salah satunya ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ada pasangan calon yang maju melakukan perlawanan. Jikapun tidak, maka mari kita sebagai orang terdidik di Banjarbaru berdemokrasi, tunjukkan kita melawan secara elegan. Maju ke MK, kumpulkan dukungan-dukungan masyarakat, mungkin juga ada lembaga swadaya masyarakat, mungkin ada tokoh masyarakat, bisa jadi juga pemantau pemilu yang terakreditasi. Kita maju ke Mahkamah Konstitusi, minta agar hasil yang memenangkan salah satu pasangan calon dibatalkan, dilakukan pemungutan ulang, karena sejatinya KPU Kota Banjarbaru, KPU Provinsi sampai KPU Pusat tidak melaksanakan aturan undang-undang pemilu yang menegaskan seharusnya di Banjarbaru jika ada diskualifikasi melawan kota kosong. Dan kalau kota kosong atau calon tunggal, maka suara kita tidak boleh dinyatakan tidak sah. Kita rakyat Banjarbaru yang menentukan bagaimana dan siapa yang akan jadi wali kota. Kalau ulun jadi pasangan calon yang dikalahkan suara tidak sah, ulun supan sebaiknya mundur aja. Ulun Haji Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Banjarbaru itu, ya, kurang lebih lah ceritanya, kan ada dua pasang calon. Yang satu ini incumbent, yang satu ini penantang. Penantang ini yang diusung oleh banyak partai, Kim plus barangkali begitu ya. Nah, akhirnya tadinya mau sendiri nih, ternyata seperti yang di Jakarta kemarin, karena ada peraturan MK yang baru, asalnya nggak bisa, kayak PDIP gitu nggak bisa, akhirnya jadi bisa. Jadi ngusung sendiri, dan ini yang incumbent gitu. Nah, kemudian dicarilah celah-celah kekurangan ini oleh si hegemoni tadi. Akhirnya dapatlah didiskualifikasi. Jadi si incumbent ini didiskualifikasi, akhirnya hanya satu. Hanya satu ini, harusnya kalau calon tunggal lawan apa? Kota kosong dong, iya kan? Nah, tapi KPUD beralasan bahwa tidak cukup waktu untuk cetak lagi. Akhirnya yang itu dianggap sebagai kota kosong. Sudahlah ya, jadi dianggap kota kosong yang nyoblos si petahana. Ternyata berubah lagi. Kalau nyoblos petahana dianggap surat suaranya tidak sah. Maka bentuk perlawanan rakyat seperti yang tergambar dalam grafik ini. Yang tidak sah 79% ya. Berapa ini? 75%. Udah pakai kacamata masih nggak kelihatan. Ya gitu ya. 27%, 73%. Dahsyat ini.
Surat sah calon paslon 01. Itu yang ini ya, apa namanya, yang Kim plus plus. Luar biasa ini. Bisa begitu ya. Nah, tapi bentuk perlawanan rakyat ini. Surat suara sah unggul usai coblos paslon yang didiskualifikasi. Ini anomali, ini harus segera diselesaikan. Nah, ini gambaran alurnya ya yang tadi saya ceritakan. Kira-kira ada penjelasannya di sini. Tuh, H-3 tiba-tiba malam harinya KPU membuat surat keputusan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kalau ada gambar calon pasangan yang sudah didiskualifikasi dan itu dicoblos, akan masuk ke suara tidak sah. Gila nggak tuh? Gila ini. Tapi suara tidak sah ini menang 72%. Apa yang terjadi? Kalau mereka mau terus ngotot, maka yang dipakai yang 27% yang menang. Karena tidak ada juga kota kosong. Ngaco ini, ngaco. Pilkada bercalon tunggal yang hanya ada satu pasangan calon yang tidak menyertakan opsi tidak setuju atas si calon tunggal berupa kolom kosong atau opsi sejenis di surat suara, itu adalah pilkada yang inkonstitusional. Pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal harus diwadahi dan dijamin penuh haknya oleh warga negara. Itulah kemudian sebenarnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kalau kita lihat, itu ada pasal 154 ayat 12. Di sana disebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga KPU mendiskualifikasi, dia mereplikasi perannya dan otoritasnya seperti pengadilan. Karena diskualifikasi pada dasarnya itu harus diatur dengan ketat. Dan pada umumnya di pemilu-pemilu di dunia itu hanya dilakukan oleh pengadilan. Jadi kalau kita terapkan pasal 154 ayat 12 itu, maka dia mutatis mutandis. Pada putusan apapun yang berdampak pada kepesertaan, apalagi ini diskualifikasi, dia hanya bisa dieksekusi oleh KPU itu 30 hari paling paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Ini ada asbabun nuzulnya. Juga dalam rangka melindungi hak pilih dan juga kepentingan untuk penyesuaian dari sisi penyelenggara serta juga bagaimana sosialisasi kepada publik. Jadi kalau dalam lingkup waktu yang kurang dari 30 hari, mestinya dia mengikuti pasal 154 ayat 12 tadi. Nah, pilihan lainnya adalah dia menyerahkan proses berikutnya ke Mahkamah Konstitusi, biarkan Mahkamah Konstitusi yang mengambil alih. Itu kebanyakan di daerah-daerah itu seperti itu. Nah, pilihan di Banjarbaru saya kira pilkadanya bercalon tunggal situasi hari ini, dan pilkada bercalon tunggal tanpa opsi kepada pemilih untuk tidak bersetuju atau tidak memilih si calon tunggal dan pilihannya itu dihitung sebagai pilihan yang sah. Kalau itu tidak diberikan, maka pilkadanya inkonstitusional. Pilkadanya tidak sah. Bagaimana dengan besok begitu? Saya setuju dengan Prof. Denny, pemilih punya haknya, pemilih harus memberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki, kehendak bebasnya, justru jangan sampai tidak datang ke TPS begitu. Jadi itu yang pilihan-pilihan idealnya tentu saja pilkadanya ditunda. Karena sama seperti ketika perintah pemungutan suara ulang. Kan surat suara dicetak kembali. Nah, kalau kita memang bersepakat dengan diskualifikasi, harusnya itu adalah mandat untuk bisa punya otoritas mencetak surat suara baru. Dan tidak harus pemungutan suara itu pada hari yang sama 27 November. Karena ini kondisi hukum luar biasa yang bisa membuat terjadinya pilkada lanjutan begitu. Yang bisa diikuti dengan hari pemungutan suara yang tidak sama, karena ini suatu kondisi hukum luar biasa. Kalau memang bersepakat dan dianggap bahwa diskualifikasinya valid dan absah, maka bukan berarti kemudian bisa dilanjutkan tanpa opsi kolom kosong bagi para pemilih.
justru itu menjadi basis untuk mencetak surat suara baru dengan ketersediaan kolom kosong.